Iya mas, betul. Saya ini memang fakir ilmu. Kan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa saya ini fakir ilm. Saya bukan seorang yang alim, bukan ulama, ya. Tapi paling tidak, apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Saya memang bukan seorang alim, ulama. Sedikit sekali yang saya sampaikan. Tapi saya ingat, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada umat dariku walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Maaf mas ya, Anda kok bisa mengatakan saya yang bikin gaduh? Ayo kita berpikir yang jernih. Anda gak usah memihak siapa saja di antara kita. Anda berpihaklah kepada agama. Berpihaklah kepada agama. Anda muslim kan? Anda bisa melihat apa yang saya sampaikan, kemudian Anda bandingkan, Anda komparasikan dengan Al-Quran dan Hadis. Nanti di situ Anda akan menemukan sebuah kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Anda pasti pernah dengarkan istilah-istilah barokah. Ilmu yang barokah itu walaupun sedikit, tapi bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Memberikan manfaat, maslahat, kebaikan yang sangat luar biasa, walaupun sedikit. Tapi kalau ilmu itu tidak barokah, walaupun banyak, ya, walaupun pandai baca kitab kuning, kitab gundul, kitab gondrong, kitab ijo, mondok berpuluh-puluh tahun, tapi kalau nggak barokah, nggak dibarengi hidayah dari Allah, maka ilmunya ini tidak manfaat, tidak barokah. Ya, makanya seperti ada orang punya ilmu, ya, ada orang makin pinter, tapi pandai nipu orang, ilmunya dipakai untuk nipu orang. Ini nggak barokah, nggak manfaat. Nah, gitu loh. Makanya dengan minimnya ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada saya selalu meminta kepada Allah agar senantiasa yang sedikit ini, yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang punya ilmu yang banyak, ya. Bagaimana? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, makin banyak ilmunya, tapi tidak dibarengi hidayah dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali makin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang ini kan banyak orang mengaku punya ilmu, mondoknya belasan tahun, lihat bajunya aja Masya Allah sudah seperti ulama besar, ya, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban. Tapi bagaimana ketika dia berbicara? Ilmunya dia pakai untuk merendahkan orang lain. Ilmunya dia pakai untuk melemahkan orang lain, melemahkan ulama lain, menjatuhkan ulama lain. Semua hewan yang ada di kebun binatang keluar semua. Curut, anjing, babi, apa aja keluar semua. Mana ilmunya? Ilmu itu cahaya, ala ilmu nurun. Ini nurnya mana? Nur keilmuannya di mana? Coba. Nah, ini salah satu contoh ilmu yang masuk, ya, tapi tidak dibarengi hidayah oleh Allah. Tidak dibarengi hidayah dari Allah. Jadi ilmu yang dia miliki ini jadinya destruktif, bukan konstruktif. Ini yang bahaya. Ilmunya banyak, makin banyak, gak dibarengi hidayah dari Allah, akhirnya menghancurkan. Giliran dikritik,
Katanya melemahkan perjuangan. Justru orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang seperti ini melemahkan perjuangan Rasul. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi yang diperjuangkan selama dakwahnya, selama hidupnya, ini dilemahkan oleh orang-orang seperti ini. Ini juga menentang Al-Quran. Di Quran jelas, janganlah kamu mengolok-olok saudaramu. Janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain. Buka itu di surat Al-Hujurat situ. Janganlah kamu memanggil saudaramu dengan nama-nama gelar yang tidak pantas. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Buka surat Al-Hujurat. Ini ya. Makanya mohon maaf, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada pihak-pihak yang merasa tersindir, ya itu yang nyindir bukan saya, Allah dan Rasulnya. Ya, kalau mau protes, mau marah, ya marah aja sama Allah dan Rasulnya. Ada lagi contoh orang yang punya ilmu, tapi ilmunya nggak dibarengi hidayah dari Allah. Apa yang terjadi? Dia makin sombong, merasa benar. Orang sombong itu gimana sih? Kata Nabi, orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu orang yang tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan mudah sekali meremehkan manusia yang lainnya. Orang lain dianggap remeh, direndahkan, merendahkan manusia yang lainnya. Inilah hakikatnya sombong. Jadi orang sombong itu bukan yang bukan gitu. Bukan. Menolak kebenaran. Udah jelas-jelas salah, dia yang salah. Nggak mau minta maaf. Sampai kiamat saya nggak mau. Sampai kiamat saya nggak bakal minta maaf. Ada nggak yang kayak gitu? Padahal ayat Al-Quran sudah jelas. Qurannya sudah jelas. Ya, sekali lagi, saya pribadi, saya mohon maaf. Saya memang al-fakir, fakir ilm. Tapi ingat, wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim, ada yang jauh lebih alim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit, tapi disertai dengan hidayah Allah. Menjadikan sebuah ilmu yang manfaat, barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.